Ini adalah kisah Maria, Ibu Yesus, seorang wanita yang dipilih Tuhan untuk memberikan hadiah terbesar kepada dunia. Namun, perjalanannya penuh dengan pengorbanan dan penderitaan yang tak terbayangkan. Ayah Maria, Yoakim, berpuasa selama 40 hari di gurun, memohon kepada Tuhan untuk dikaruniai seorang anak. Ibunya, Anna, juga berdoa dengan sungguh-sungguh untuk hal yang sama. Suatu hari, malaikat Gabriel muncul di hadapan Yoakim. Ia membawa kabar bahwa Tuhan akan memberikan mereka seorang putri yang istimewa yang akan menggenapi nubuat Nabi Yesaya. Sebagai gantinya, mereka harus berjanji untuk mendedikasikan putri mereka pada pelayanan Tuhan di Bait Suci. Dipenuhi dengan sukacita dan rasa syukur, Yoakim dan Anna menyetujui permintaan ilahi ini. Tidak berapa lama kemudian, Anna mengandung seorang bayi perempuan yang nantinya mereka beri nama Maria. Sementara itu, Raja Herodes berkuasa di Yudea dengan tangan besi. Ia ditunjuk oleh Romawi untuk memerintah bangsa Yahudi. Herodes membangun kembali Bait Suci dengan kemegahan yang luar biasa. Namun itu semua hanyalah monumen untuk keangkuhan dan kemegahannya sendiri. Rakyat Yudea menderita di bawah pemerintahannya yang tiranik. Banyak yang berbisik tentang perlawanan, tentang kembalinya tahta Daud, dan tentang kedatangan seorang juru selamat. Namun Herodes tidak akan mentolerir pemberontakan apapun. Herodes memerintahkan eksekusi atas saudara iparnya, Aristobulus, yang dipandang sebagai calon saingan. Ketika istrinya, Maryam, memprotes hal ini, ia menjadi marah dan menikamnya. Herodes membunuh wanita yang pernah dicintainya. Herodes juga mendapat laporan dari anak buahnya, Marcellus, bahwa ada rumor tentang seorang juru selamat. 9 bulan kemudian, Anna melahirkan bayi Maria. Mereka sangat bahagia dengan hadirnya Maria dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Father's talk. Come on, Abel. You're too fast. Wait. How did you get? She's very fast. Sesuai janji orang tuanya, Maria kecil diserahkan untuk tinggal dan melayani di Bait Suci. Ia dipisahkan dari keluarganya, hidup dalam pelayanan kepada Tuhan. Di Bait Suci, Maria bertemu dengan Anna, seorang nabi wanita tua yang telah tinggal di sana selama 47 tahun. Anna yang menjadi mentor dan pelindung Maria. Tahun-tahun berlalu, Maria tumbuh menjadi gadis muda yang cantik dan saleh. Namun, ia mulai mempertanyakan, apakah ia bisa berbuat lebih banyak di luar tembok Bait Suci? No, I wasn't out. The scriptures tell us we need to serve him through our work. Bersama teman-temannya, ia mengumpulkan makanan dan membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Suatu hari, seseorang mencoba menggoda Maria, menawarkan hadiah duniawi jika ia mau melepaskan keyakinannya. Namun Maria menolak dengan tegas. How many of your allegiance? I'm a servant. I must go. Gabriel muncul dan memperingatkan Maria bahwa orang itu adalah penyamaran si iblis Lucifer. Ketegangan meningkat ketika Raja Herodes datang ke Bait Suci dengan pasukan Romawi. Herodes memasang lambang kekaisaran Romawi di Bait Suci. Imam besar menentang penempatan patung.
Dalam amarahnya, Herodes menyiksa imam itu dengan memberi mahkota berduri di kepala, sebagai peringatan bagi siapa saja yang berani menentangnya. Was you who sanctified the whispers of intrigue, yeah? Let me be clear. That your Maria menyaksikan kekejaman ini dengan mata kepalanya sendiri. Anehnya, ketika ia menatap Herodes, sang raja tiba-tiba mengalami visi yang mengganggu. Perwira Romawi mencurigai Maria memiliki kekuatan supernatural dan bermaksud membunuhnya. Namun, Nabia Anna datang tepat waktu dan segera menghentikan tindakan perwira itu. Di tempat lain, seorang tukang kayu muda bernama Yusuf hidup dengan sederhana. Suatu hari saat berburu, ia melihat Maria di tepi sungai sedang mencuci. Ia terpesona dengan kecantikan Maria dan berusaha untuk mengenalnya. I'm the daughter of Joachim of Nazareth. Yusuf mendatangi Yoakim dan bermaksud untuk melamar Maria. Yoakim menolak. Ia mengatakan Maria telah mengabdi kepada Tuhan dan tidak bisa menikah. Namun Yusuf mengungkapkan bahwa seseorang berjubah biru menunjukkan Maria kepadanya dan ia yakin bahwa Maria adalah takdir hidupnya. Yoakim dan Anna sontak mengetahui bahwa orang berjubah biru ini adalah malaikat Gabriel. Ini berarti kedatangan Yusuf adalah kehendak dari Tuhan. Anna mendatangi Maria dan menyampaikan hal ini. Meskipun bingung dan tidak siap, Maria menerima pertunangan tersebut. Dalam upacara sederhana, ia dan Yusuf melangsungkan pertunangan yang dipimpin langsung oleh imam besar yang matanya sudah menjadi buta karena siksaan Herodes. Suatu malam, saat Maria sendirian berdoa dan mempertanyakan takdirnya, malaikat Gabriel muncul kembali. Kali ini, ia membawa kabar yang mengubah segalanya. Maria akan mengandung seorang anak laki-laki meskipun ia masih perawan. Anak ini akan menjadi raja yang akan memerintah tahta Daud selamanya. Ia harus memberi nama anak itu Yesus, dan seluruh dunia akan mengenalnya. Maria ketakutan dan bingung. Bagaimana mungkin ia bisa hamil tanpa mengenal seorang pria? Namun malaikat mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dengan iman yang gemetar, Maria menerima kehendak Tuhan. Keesokan harinya, Maria menyadari bahwa ia sudah hamil dan ia tidak bisa menyembunyikan kehamilannya. Para pemimpin bait suci yang mengetahuinya menuduhnya telah melanggar sumpah. Mereka mengusir Maria dari bait suci. Maria pulang ke rumah orang tuanya. Ia menceritakan pengusiran ini dan juga pertemuannya dengan Gabriel. Ibunya, Anna, percaya pada Maria dan mendukungnya, menyatakan bahwa ia telah dipilih untuk menjadi wadah Tuhan. Namun untuk keselamatan Maria, Anna mengirim Maria ke rumah bibinya, Elisabet, di Yerusalem. Elisabet sendiri sedang hamil tua di usia lanjut. Sebuah mujizat lain dari Tuhan. Ketika Maria tiba, bayi dalam kandungan Elisabet melompat kegirangan. Elisabet mengenali Maria sebagai wahyu yang telah dinubuatkan. Maria tinggal bersama Elisabet selama beberapa bulan. Di sana ia menemukan kedamaian dan kekuatan. Namun berita tentang kehamilan Maria telah menyebar ke seluruh Nazaret. Orang-orang berbisik bahwa ia telah berzina. Yusuf yang mendengar itu merasa terhina dan menjadi marah. Yoakim, ayah Maria, juga mendengar rumor itu. Ia merasa dibohongi dan hancur hatinya. Ia tidak percaya pada cerita malaikat Gabriel dan tidak mengerti bagaimana Maria bisa hamil begitu saja. Maria berusaha meyakinkannya dan akhirnya hatinya luluh.
Yusuf datang mencari Maria, namun Yoakim menolaknya. Maria berusaha mengejar Yusuf untuk menjelaskan permasalahannya, namun sekelompok orang mengenalinya dan menangkapnya. Mereka menuduhnya sebagai pelacur dan menuntut agar ia dirajam sampai mati sesuai hukum Musa. Yusuf tiba tepat pada waktunya. Meskipun masih ragu, ia tidak bisa membiarkan Maria dibunuh. Ia membawa Maria menjauh dari kerumunan yang mengamuk. Di tempat aman, Maria dengan berlinang air mata menjelaskan segalanya kepada Yusuf. Ia terpilih untuk membawa sang juru selamat ke dunia. Meskipun Yusuf tidak sepenuhnya memahaminya, ia melihat ketulusan dan ketakutan di mata Maria. Yusuf membuat keputusan yang mengubah hidupnya. Ia akan tetap berada di samping Maria. Ia akan mencintai dan melindungi anak ini seolah itu anaknya sendiri. Ia akan mencintai Maria dengan sepenuh hatinya. Mereka meresmikan pernikahan dalam upacara sederhana, meskipun mendapat tatapan penghakiman dari masyarakat. Namun kegembiraan mereka tidak berlangsung lama. Ketika kembali ke rumah, mereka menemukan rumah mereka telah dirusak, barang-barang mereka dihancurkan, dan hewan mereka dicuri. Maria menyadari bahaya masih jauh dari selesai. Ia bersikeras untuk pergi segera. Di Bait Suci, sekumpulan pemberontak menghancurkan lambang kerajaan Romawi. Kekacauan terjadi. Perwira Romawi mendapat info bahwa Yoakim menyembunyikan para pemberontak ini. Keesokannya, rumah Yoakim diserbu. Pasukan Herodes datang mencari Maria, tetapi ia sudah pergi. Dalam interogasi brutal, seorang tetangga mengkhianati Yoakim, mengungkapkan identitas Maria dan bahwa ia baru saja menikah dengan Yusuf, dan Maria sedang mengandung raja sejati bangsa Yahudi. Sementara itu, Maria dan Yusuf melakukan perjalanan menuju Bethlehem untuk menghindari bahaya yang mereka hadapi. Namun, ancaman terus datang. Perkemahan mereka disergap. Dan ayah Maria, Yoakim, terbunuh saat membela keluarganya. Stand your ground. Mereka menguburkannya dan melanjutkan perjalanan. Yusuf memutuskan yang terbaik adalah berpisah sementara dengan Anna untuk mengalihkan perhatian tentara Romawi. Yusuf berasal dari Bethlehem, jadi mereka memutuskan untuk pergi ke sana. Namun, jalanan berbahaya, penuh dengan tentara yang mencari Maria. Bahaya yang lebih besar juga sedang mendekat. Herodes telah mendengar rumor tentang seorang gadis bernama Maria yang diklaim membawa raja sejati bangsa Yahudi. Dari berbagai penjuru, orang bijak mencari tanda di langit, sebuah bintang yang akan menandai kelahiran Sang Mesias. Herodes, yang paranoid dan haus kekuasaan, menganggap ini sebagai ancaman terhadap tahtanya. Ia memerintahkan pasukannya untuk mencari Maria. Para zelots, pemberontak yang melawan Romawi, juga mencari Maria, percaya bahwa anaknya akan menjadi pemimpin yang akan membebaskan mereka. Di istana, Herodes mendapat kabar bahwa 3 raja, Melkior, Kaspar, dan Baltazar, sedang menuju Bethlehem dengan dituntun bintang yang membimbing mereka pada bayi yang akan dilahirkan sebagai raja dari orang Yahudi. Herodes semakin khawatir. Ia menganggap bayi yang belum lahir ini akan menjadi ancaman di masa depan. Ia segera memerintahkan pasukannya untuk mencari bayi itu dan membawanya ke istana. Ketika mereka tiba di Bethlehem, kota itu penuh sesak dengan orang-orang yang datang untuk sensus. Tidak ada tempat untuk menginap. Maria sudah dalam kondisi persalinan yang kritis. Can we please get a room? My wife is pregnant and leaving right now. Can we please? I'm sorry we fall. Yeah. Saat Maria menahan rasa sakitnya, iblis menampakkan diri kepadanya
menawarkan untuk meringankan penderitaannya jika ia berpaling dari Tuhan. Maria menolak, dan iblis menggunakan kekuatannya untuk melemahkannya. Tepat saat Maria dibawa iblis, Yusuf kembali dan menyelamatkannya. Dengan putus asa, Yusuf mencari tempat berlindung. Akhirnya, seseorang menunjukkan sebuah kandang hewan. Malam itu, bersama Yusuf dan ibunya Ana di sisinya, Maria melahirkan seorang bayi laki-laki yang mereka beri nama Yesus, seperti yang diberitahu malaikat Gabriel. Kelahiran itu ditandai dengan sebuah bintang yang bersinar terang di atas kandang, menuntun para gembala dan 3 orang raja ke kandang sederhana itu. Berita ini sampai ke telinga Herodes. Dalam kemarahan dan ketakutan yang gila, ia mengeluarkan perintah yang tidak manusiawi. Bunuh setiap bayi laki-laki di Bethlehem. Jika ia tidak bisa menemukan Mesias, ia akan memastikan bahwa anak itu mati bersama yang lain. Komandan Marcellus dipanggil untuk melaksanakan pembantaian yang mengerikan ini. Yusuf mendengar tentang tentara yang datang. Mereka harus melarikan diri segera. Mereka berencana untuk pergi ke Mesir, di mana mereka akan aman dari jangkauan Herodes. Maria, Yusuf, dan bayi Yesus memulai perjalanan berbahaya mereka. Mereka membutuhkan makanan dan istirahat, tetapi setiap pemberhentian berisiko. Di sebuah rumah di mana mereka mencoba meminta bantuan teman-temannya, tentara Herodes muncul. Dalam momen yang menegangkan, Yusuf dan teman-temannya melawan para tentara. There! Follow these tracks! Child. We don't have a child. Jump, you have to jump now, you're gonna be alright. You can do it. Release the wagon, you get there. Get up! Yusuf, Maria, dan bayi Yesus akhirnya berhasil selamat dari kejaran para pembunuh. Sementara itu, Marcellus kembali ke istana Herodes. Ia membantai semua bayi laki-laki di Bethlehem. Tetapi Mesias tidak ada di antara mereka. Anak itu masih hidup, masih di luar sana. Herodes, dikonsumsi oleh kegilaannya, akhirnya mati. Secara menyedihkan, ia dikalahkan oleh seorang bayi yang tidak pernah bisa ia bunuh. Mereka berhasil melarikan diri ke Mesir. Mereka aman, setidaknya untuk saat ini. Di padang gurun Mesir, Maria memeluk bayinya, mengetahui bahwa ini baru permulaan dari perjalanan yang akan mengubah sejarah manusia selamanya. Hadiah terbesar yang pernah diberikan dunia telah lahir, melalui penderitaan, pengorbanan, dan iman seorang gadis muda bernama Maria. Setelah Herodes meninggal, Maria merasa dipanggil untuk membawa Yesus ke bait suci di Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Di gerbang Yerusalem, mereka disambut Nabi wanita Ana.
mentor lama Maria. Mereka membawa bayi itu ke bait suci untuk diberkati. Di bait suci, mereka bertemu dengan Simeon, seorang nabi tua yang telah menunggu bertahun-tahun untuk melihat Mesias. Ketika ia melihat bayi Yesus, ia tahu bahwa ini adalah anak yang telah dinubuatkan. Simeon memberikan nubuat. Sesungguhnya, anak ini ditentukan untuk menjadi penyebab jatuh bangunnya banyak orang di Israel dan menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Nubuat Simeon bergema dalam benak Maria. Cinta akan menuntut pengorbanan yang besar darinya. Itu akan menembus hatinya seperti pedang. Tetapi pada akhirnya, cinta akan menyelamatkan dunia. Inilah kisah di balik perayaan Natal yang kita rayakan setiap tahun. Di balik kegembiraan dan perayaan, ada pengorbanan luar biasa dari seorang ibu muda yang rela kehilangan segalanya demi kehendak Tuhan. Maria bukan hanya melahirkan seorang bayi, ia melahirkan harapan bagi seluruh umat manusia. Ia dilahirkan, dikhianati, diburu dan nyaris dibunuh, namun ia tidak pernah menyerah. Karena ia tahu, bayi dalam rahimnya adalah terang dunia yang akan menyelamatkan manusia.